Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di sini Sarumik Santai Seru bareng Manice Passer. Yeay. Ya, dengan saya di sini Said Muhammad Hairi Yahya. Dan saya Balkis Diana Fisa. Pada podcast kali ini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu alumni Manice Passer yang sangat berprestasi. Ya, Oke, sebelum lanjut, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Misugaru by Ustazah Ririn. Ya, kita dikirimin Misugaru Korean Healthy dari Ustazah Ririn. Untuk kalian anak IC Passer, kalian bisa langsung pesan di Koperasi Mutmainah. Kalau kalian berada di kisaran Grogot, kalian bisa pesan lewat Instagramnya @misugaru_korean_healthy. Iya, benar banget. Oke, lanjut back to the topic. Nah, saya di sini bakalan kenalin nih siapa sih tamu undangan kita pada hari ini. Ya, jadi alumni Manice Passer saat ini namanya adalah Muhammad Zair Baitul Atiq, biasa dikenal dengan Zair atau Kak Zair. Ya, Kak Zair ini merupakan salah satu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, tepatnya di program studi Manajemen Keuangan Syariah. Nah, Kak Zair ini dulunya juga merupakan salah satu organisator di Manice. Iya, aktif banget ya. Jadi Kak Zair ini merupakan anak OSIS yang pada periode 2018-2019 Kak Zair menduduki divisi kewirausahaan dan di periode selanjutnya naik jadi OSIS Ketua 1. Periode 2019-2020. Ya. Selain Ketua 1 OSIS, Kak Zair ini juga merupakan Ketua Angkatan Putra. Kak Zair Ikhwan. angkatan berapa, Hiri? Angkatan 4 ya, angkatan Ya. 4 Cerveusa. Terus Kak Zair ini juga merupakan salah satu Ketua jajaran Ketua IFES ya, Ketua Ya, IFES Ketua di IFES tahun 2019. Terus selain seorang organisator yang sangat aktif, ya Kak Zair ini juga menorehkan beberapa prestasi. Yang pertama, Kak Zair ini join di program International Youth Leader Volunteering India pada tahun 2019 dan finalis Madrasah Student Leadership Awards di tahun 2019, juga awardee Kennedy Lugar Youth Exchange and Study 2020-2021. Jadi Kak Zair ini anak pertukaran pelajar. Ya. Oke, Oke. mari kita sambut tamu kita pada hari ini. Kak Zair. Ya, Kak Zair. Halo teman-teman semuanya. Oke. Oke. Jadi udah dikenalin ya? Udah Ya. kenal berarti ya? Nggak perlu perkenalan lagi? Ya. Atau mau kenalin kenalin lagi? sesuatu yang belum kita sebutkan? Apa ya? Ya perkenalkan, aku Zair, alumni Manice Passer angkatan 4. Jadi lulusnya tahun 2021 guys, lulusan Corona. Gimana nih? Oke, ada apa nih? Oke. What happened? Gimana nih rasanya balik lagi ke IC nih setelah sekian lama lulus? Dari tahun berapa kakak lulus? 2021. Ya, 2021 ya. Gimana rasanya kembali lagi ke sini? Ya, alhamdulillah sih bisa kembali ya. Maksudnya kan selama kami kan di tahun 2020 itu kan pandemi dan itu kami masih kelas 11. Jadi udah pulang ke rumah yang awalnya libur 2 minggu akhirnya jadi 2 tahun sampai lulus. Iya benar. Nah, jadi ini bisa ke IC lagi, senang sih. Maksudnya ketemu guru-guru lama juga yang dulu ngajar di IC, terus ya ngelihat banyak perubahan lah di IC ke arah yang lebih baik dari fasilitas, terus juga sekarang siswanya lebih banyak ya. Ya, Seangkatan alhamdulillah. 120 kan Ya, 5 kuotanya kelas. bertambah. bertambah. Nih luar biasa sih, maksudnya dalam waktu singkat tapi perkembangannya pesat banget gitu. Ya, keren Manice ya. Tepuk tangan buat Manice dulu. Ya. Terus sekarang Kak Zair ada kesibukan apa nih di dekat-dekat ini, atau ada join organisasi Di kampus gitu ya? mengingat dulunya Kak Zair ini sangat aktif, Aktif ya. di IC. Ya sebenarnya tidak seaktif itu juga ya. Kita ya siswa biasa lah, tapi memang kebetulan tertariknya memang join organisasi gitu. Sekarang kesibukannya sih kuliah. Sekarang kan kuliah di UIN Jogja, terus ngambil jurusan manajemen keuangan syariah, terus juga nyoba-nyobukin diri ikut beberapa organisasi di kuliah. Itu ada ikut Forsebi, Forum Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Terus kemarin sempat ikut LPM juga, Lembaga Pers Mahasiswa. Terus ikut organisasi ekstra juga.
Terus Banyak ya. ya kemarin sempat ikut seleksi duta fakultas juga sih. Ya, Gitu. sangat aktif dan banyak ya. Iya. Gimana tuh? Sibuk banget ya? Ya dibilang sibuk sih lumayan juga sih kemarin. Maksudnya kayak hektik banget gitu ya sama kehidupan kampus. Terutama kan di sisi lain tanggung jawabnya kan sebenarnya kan bukan sekedar di organisasi aja, tapi tanggung jawab utamanya kan di akademik kan. Ya benar. Jadi kemarin karena terlalu ini akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari salah satu organisasi gitu. Ya. Itu sih paling kesibukannya ya gitu-gitulah. Ya, jadi mungkin Kak Zair ini seorang yang produktif Produktif banget ya. hingga nggak heran gitu. Heran. Terus Terus, nih, kan Kak Zair ini tadi ada nih beberapa deret prestasi yang udah disebutkan. Mungkin betul. Kak Zair bisa jelaskan gimana tuh awal mula Kak Zair join program-program kayak gitu. Ya. Oke, awalnya itu mungkin dari kelas 10 ya. Kelas 10 itu dulu sebenarnya pernah ikut, kan pertama kan masuk Manice itu kan belum punya ekspektasi apa-apa ya. Maksudnya belum tahu sebenarnya IC itu sekolah yang seperti apa sih. Terus ketika masuk ngelihat lingkungannya dan lain sebagainya, ternyata ya baru tahu ternyata sekolah akademik, terus juga ya lebih menekankan di bidang akademik lah. Nah, jadi dulu sebenarnya aku basicnya bukan orang akademik ya dari SMP. Nah, jadi akhirnya karena udah masuk, akhirnya aku memutuskan untuk mencoba tuh. Akhirnya aku ikut KBS Ekonomi juga, sama kayak Khairi KBS Iya. Ekonomi juga kan. Sama kita kebetulan ya. Kebetulan sama-sama gurunya juga sama kan. Saja Dewi Rofiko. Saja Dewi. Nah, jadi dulu sempat ikut KBS, aktif di KBS dan juga sempat ikut Olimpiade dulu malahan. Apa tuh? Aku lupa namanya apa. Itu udah lama banget 2018. Awal kelas 10 banget. Itu kayak ya percobaannya lah di awal Iya. KBS. Pertama-pertama tuh masih bisa bersaing, bisa ngewakilin KBS. Tapi makin lama kan makin banyak yang mau ikut join KBS. Nah, akhirnya ngerasa kayak agak sulit nih bersaing kayaknya di akademik nih karena lumayan ketat kan kalau di C kan. Iya. Benar-benar. Nah, akademik di kelas aja udah ketat Hektik. banget. Produktif. Apalagi yang Olimpiade ya, yang benar-benar tujuan orang tuh ya mau Ambis banget ya. ambis banget. Susah. Akhirnya singkat waktu coba memikirkan nih, maksudnya gimana nih kira-kira solusinya kita tetap bisa bertahan atau setidaknya yang gak tenggelam gitu loh di Manice, khususnya Manice Pasir. Akhirnya ya aku mencoba memberanikan diri gitu, terjun ke organisasi. Terus di sana ya muncul kesukaan gitu kan, oh ternyata kayaknya cocoknya di organisasi nih, dan kayak leadership gitu kan, kayaknya cocoknya di sana. Tapi situasi saat itu memang kurang pas aja, karena pada saat itu memang jarang siswa yang memang terjun ke dunia itu. Maksudnya apalagi yang lomba-lomba lebih ke akademik Akademik, ya. maksudnya nggak sevariasi sekarang lah, sekarang kan lebih variasi. Akhirnya di sana terjun. Proses pertama itu terpilih menjadi ketua Ikhwan waktu itu, diamanain sama teman-teman angkatan 4. Terus setelah itu pemilihan ketua IPES, alhamdulillah juga terpilih lagi, diamanain lagi. Terus pada event yang International Youth Leader Volunteering yang di catering dia itu, sebenarnya sebelum aku itu ada kakak kelas lagi angkatan 3 itu namanya Kak Zidan. Nah dia itu kan ikut program semacam itu ke Malaysia. Sebenarnya aku terinspirasi juga dari dia kemarin gitu. Jadi akhirnya aku coba daftar, ya alhamdulillah ternyata terpilih gitu. Dan itu menurutku pengalaman yang luar biasa sih, karena waktu itu aku masih kelas 10 ya, semester 2. Terus aku ikut event itu, dan itu aku ketemu kayak nggak ada anak SMA, semuanya mahasiswa gitu. Itu pun semester 4, semester 5, kayak semester atas kan. Jadi istilahnya Bahkan ada yang udah kerja jadi guru. yang termuda di situ ya Kak ya. Iya, alhamdulillahnya kayak gitu. Dan banyak banget sih pengalaman di situ. Ya terus berjalannya waktu makin suka lagi lah ya kan. Ada langkah awal makin suka. Awal kelas 11 ikut yang Madrasah Student Leadership Award itu 2019 dari Kemenak. Seleksi alhamdulillah kepilih jadi perwakilan Kalimantan Timur waktu itu. Kemana itu? Itu acaranya di Banten. Kayak kalau nggak salah 3 atau 5 hari, aku lupa anunya, karena udah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu bahkan. Ya itu baru
juga waktu itu kan sambil seleksi Yes juga kan, Yes program Iya. yang aku ikutin. Itu aku mulai seleksi itu dari Maret 2019. 1 tahunan pokoknya seleksi itu full. Sampai akhirnya ya nanti kita bahas lebih lanjut lagi lah. Ya Iya. pokoknya begitulah sekilas perjalanan pendeknya. Gimana tuh? Tadi ada Kak Zair mention program Yes dan Yes. seperti kaos yang Kak Zair pakai sekarang nih, Alex. Mungkin kakak bisa jelasin dulu apa sih Apa sih itu ya? Yes program Alex? Mungkin banyak yang itu? belum tahu ini. Ya, biar cerita ke depannya lebih nyambung. Iya. Oke. Ini mungkin dari awal nih. Ya. Mungkin agak sedikit panjang tapi coba aku sesingkat-singkatnya. Jadi awal 2019 tadi kan bulan Maret aku ikut seleksi pertama kali, seleksi berkas. Sebenarnya aku tahu informasinya dulu, guru bahasa Inggris Madam namanya itu ngasih infonya. Ya. Tahu juga ya. Nah, ngasih infonya. Tapi di sisi lain sebenarnya aku dari SMP itu memang udah punya target. Maksud setelah aku lulus, aku kan SMP dulu di Banjar. Nah, aku beruntung waktu SMP itu guru-guru itu ya banyak menginspirasi aku lah, karena guru itu banyak alumni dari pertukaran pelajar. Dulu itu aku ya wow aja sih, kok bisa orang ke luar negeri tapi nggak bayar gitu kan. Ya. Dan aku mikirnya dulu memang sekedar ke luar negeri nih dan nggak bayar, cuman mentok di situ aja, aku nggak mikir apa. Tujuannya gimana? Terus juga tujuannya sebenarnya apa sih selain jalan-jalan gitu. Itu aku nggak mikir sampai ke sana. Jadi akhirnya dapat info, mutusin untuk daftar. Sama ada beberapa temanku kayaknya juga daftar di angkatanku. Seleksi berkas. Tahap pertama itu jadi adalah tahap berkas ya, bulan Maret. Setelah itu pengumuman, alhamdulillahnya lolos berkas. Apa jadi dilihat dari berkas itu tuh? Berkas itu aku lupa ya. Pokoknya kalau nggak salah itu ada esai. Itu Iya. udah. Ya kan esai, terus ada nilai rapot, terus apalagi ya? Prestasi. Rekomendasi, prestasi juga ada kayaknya. Baru kayak ada data-data diri, baru data keluarga, Oh, gitu dan ya. lain-lain lah. Itu baru berkas. Ya. Baru berkas Terus itu udah banyak banget ya. Itu sheetnya aja atau halaman itu udah sampai 11 atau 10 ya. banyak juga ya. Apa kurang dari itu aku lupa juga detailnya. Pokoknya banyak banget. Nah, setelah seleksi berkas, akhirnya lolos ke seleksi chapter. Itu aku kaget juga ngeliat nama aku kan. Ada Zair nih. Yang lain, Nah. kakak kelas yang lain ada lulus. Ada aku sama kalau kita namanya. Nih, Oh ya, kalau mungkin kalau kita nonton Ya. teman seperjuangan gue nih. Maksudnya bakal relate sama cerita-ceritanya. Jadi lolos chapter, akhirnya berangkat ke Penajam, ke Balikpapan, dan seleksinya itu waktu bulan puasa, waktu 2019, dan itu masih karantina tapis kan. Ya pokoknya itu perjuangan banget lah waktu itu. Karena yang pertama kan jadwal kita kan padat banget kan. Waktu karantina tapis itu kan dari subuh sampai Iya, tidur iya, lagi betul. itu kan full hafalan. Nah, itu kemarin agak sulit nyari waktunya. 2019 itu udah COVID belum? Belum. Belum ya? Masih itu karantina tapis Oh, full iya. sebulan pokoknya. Nah, itu agak sempat struggle di situ sih. Karena kita coba cari waktu yang tepat, perizinan juga. Iya, iya. Tapi ya sambil-sambil lah aku nyuri-nyuri waktu juga baik banget sih Ustadz Tafis gitu, kayak ngasih izin aja gitu. Ya akhirnya berangkat ke Balikpapan bulan puasa, dan itu di SMA 1 Balikpapan seleksinya. Nah, terus di sana itu ya pada umumnya lah semua peserta juga pasti gugup, semua peserta juga minder dan nggak yakin kan. Iya. Tapi mungkin ada juga beberapa yang memang optimis. Tapi pada saat itu memang posisiku orang yang setengah yakin tapi setengah yakin tapi setengah nggak yakin juga. Apalagi setelah ngelihat peserta-peserta lain gitu kan. Jadi ketika aku berangkat ke sana, aku bawa sebuah penampilan itu karena disuruh unjuk bakat juga, aku main gitar. Iya. Nah, jadi singkat cerita seleksinya, pertama itu seleksinya adalah wawancara bahasa Indonesia. Nah, di wawancara bahasa Indonesia ini ya aku maksimalin banget lah. Karena cuman itu menurutku salah satunya peluang di mana aku bisa nunjukin diriku gitu loh. Ngomong berbagai aneka macam lah, dan juga aku coba membawa apa ya? Ya budaya daerahku, Unikannya Pasir. unikannya Pasir. Terus juga banyak lah ditanya-tanya tentang Pasir kan. Aku juga sebelumnya udah coba belajar juga, mau cari tahu tentang daerahku sendiri gitu. Nah, baru di situ aku coba mainin gitar kan, karena aku betul ya bisanya gitar aja. Aku kunci dasar lah. Nah, sayangnya pada saat itu karena aku sangat gugup, Apa tuh yang terjadi? jadi Jeng. kakak-kakaknya itu udah siap ngerekam aku, dan aku itu udah direkam kan. Ya. Aku mainin gitar, nyanyi lagu itu.
Dan ternyata tiba-tiba aku ngeblank, lupa kuncinya. Lupa kunci ya. Lupa kunci. Dan suara aku tuh getarnya getar banget, kayak orang gugup. Itu kan kakaknya itu senyum-senyum aja ngeliat aku kan. Iya. Tetapi tetap direkamin, tetap lanjut sampai akhir. Aku juga nggak tahu hasil videonya itu gimana Ya, sampai selesai sekarang. aja tapi kan. Iya, Tapi alhamdulillah. alhamdulillah. Nah pas keluar itu aku agak gimana gitu kan. Setelah itu lanjut ke wawancara bahasa Inggris. Bahasa Inggris nih ya. Di wawancara bahasa Inggris itu ya waktu pada saat itu memang bahasa Inggrisku Masih. hancur banget ya, maksudnya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi aku ngomong seadanya dan di situ juga kakaknya juga aku juga direkam juga kalau nggak salah waktu itu. Karena kayaknya dia kayak lucu aja ngeliat aku gitu kan. Tapi aku berusaha pede aja, jadi aku jelasin aktivitasku di Maniche semua pakai bahasa Inggris. Full Ya. record tuh. Full record. Udahlah, dan terakhir adalah dinamika kelompok. Itu tahap ke Itu enggak, itu masih di orientasi. Ada 3 tahap. wawancara. Ya, dinamika kelompok. Dan memang sulitnya memang pada saat itu kan kita satu kelompok dengan orang-orang yang juga mau lolos kan. So, sebenarnya kita bayangin kita satu kelompok, semua orang tuh semua pengen lolos dan pengen menunjukkan dirinya kan. Iya. Gimana cara kita memposisikan diri itu penting banget pada saat itu. Jadi ya aku coba nunjukin yang terbaik aja lah, jadi diri sendiri aja lah. Karena yang pesan dari guru juga jadi diri sendiri aja. Ya. Nah alhamdulillah akhirnya singkat cerita lolos chapter. Ya pengumuman kan itu setelah seleksi chapter kayak berbulan-bulan gak ada kabar apa. Berapa orang yang diterima itu? Aku lupa kayaknya 6 orang, 6 orang. dari Balikpapan yang dilolosin ke nasional. Itu perasaan ditenggang waktu yang cukup lama itu apakah merasa aduh ini Kayaknya nggak terima atau apa gitu. Iya, tapi karena waktu itu ekspektasinya nggak tinggi, jadi ngerasa kayaknya nggak lolos nih. Ya. Ya udahlah, menjalani kehidupan biasanya sebagai siswa IC aja lah. kembali ke dunia Kembali, nyata. kembali ke dunia nyata. Tapi tiba-tiba waktu bulan-bulan November dapat email, aku juga kaget kan. Ya kaget lah, gila Muhammad Zair nih. Kan di surat kelulusan kan memang disebut nama kan, nama Ya. alamat. Jadi ya kaget dan bangga juga sih. Baru nanya teman kan, lu kita yang juga seleksi ternyata juga lolos. Nah jadi senang banget lah. Itu sekitar bulan berapa itu? Bulan November 2019. 2019 ya. 2019 akhirnya nyiapin berkas. Ya. Dan ketika ke Seleknas itu berkasnya lebih banyak lagi. Bahkan itu aku kayak berapa kali izin keluar IC, ngurus surat Ngurus dokter, berkas. kesehatan. Tapi dapat aja sih izin ya. Alhamdulillahnya dapat sih waktu itu karena ada dibantu beberapa guru juga. Kalau ada Ustadz Ruslan juga nonton, makasih banyak Ustadz. Satu selan. Udah banyak ngebantu waktu itu. Kan Ustadz Ruslan wakil akademik, jadi Ya. Jadi didukung banget ya. didukung lah. Terus sebelum keberangkatan ke nasional itu memang ada beberapa ini kan drama lah, karena waktu itu aku sempat nyiapin berkas yang banyak banget ya, yang Iya. tadi aku sebut juga berkas kesehatan, berkas apalah segala macam untuk dibawa ke nasional. Dan itu memang harus dibawa ketika kita ke sana. Waktunya itu singkat banget, kalau nggak salah nggak sampai seminggu malahan. Itu harus sudah sebanyak itu. senyiapin. Dan juga kalau nggak salah itu ya pokoknya banyak banget lah. Dan waktu itu aku juga bimbel kan, nyiapin bahasa Inggrisku lah. Jadi ceritanya waktu aku bimbel balik ke IC itu malam, aku nggak sengaja ngebawa laptop sama HP itu ke asrama. Nah, Nggak sengaja, ini karena capek ya, maksudnya Blunder. nggak kepikir lagi lah. Waktu itu kan memang lagi padat Ya. banget, terus juga capek pulang malam, ke bawah terus ketiduran kan. Dan itu aku HP bukan HP sih, ya HP sama laptop aku taruh dalam tas, aku taruh aja di samping kasurku lagi Ya. tidur. Yang pas bangun-bangun kaget kan, kok udah rame Ustadz di sekeliling. astaga. Langsung ya diinterogasi lah apalah. Akhirnya disita, Cita. HP ku disita, laptopku juga disita. Jadi Ya. Dan itu Hamin 2 berangkat kalau nggak salah. Jadi Dan gimana? aku kan butuh banget kan. Gimana mau berurusan itu? Ya akhirnya dengan panjang ngurus itu, datang ke sana, datang ke sini. Ya. Dan alhamdulillah ada beberapa guru yang bantuin gitu. Ya. Termasuk tadi Ustadz Ruslan. Makasih banget Ustadz Ruslan waktu itu bantuin. Kayak ngeperjuangin banget lah aku untuk berangkat. Ya. Tetap berangkat dan aku bisa, setidaknya aku bawa salah satunya. Dari salah satu. iya. Alhamdulillahnya untuk laptop ditoleransi waktu Ya. itu. Laptopku dikembalikan, tapi HP ku enggak diambil. Pokoknya itu campur aduk lah. Di sisi lain aku harus berangkat seleksi dengan segala persiapannya juga.
Aku juga dapat masalah itu. Jadi memang waktu mau berangkat, udah aku lupain dulu masalah di IC kan. Berangkat Seleknas dengan laptop itu. Udah di Seleknas, nah di Seleknas ini yang mungkin lebih kerasa lagi gitu seleksinya. Berangkat sama Lukita ke Jakarta, dan di Jakarta itu kita dikarantina 3 hari kalau nggak salah. 3 hari itu full seleksi. Jadi seluruh perangkat elektronik kita itu dimasukkan ke deposit box. Itu kayak disimpan selama 3 hari, nanti dikembalikan setelah seleksi selesai, biar fokus gitu kan. Bener-bener padat banget sih. Jadi waktu itu aku ingat seleksinya itu pertama kita ada kayak bikin kayak sungai kehidupan gitu, tentang perjalanan kehidupan kita di kertas, baru dipresentasikan ke kelompok. Itu ada kakak-kakaknya juga yang menilai. Terus waktu itu juga ada tes bahasa Inggris, nama tesnya itu LTIS, bukan IELTS ya, LTIS. LTIS ini khusus kayak anak-anak SMA yang mau SMA di Amerika. Tapi jenis tesnya kurang lebih sama TOEFL sama IELTS gitu. Kurang lebih, tapi soalnya basic sih. Basic ya. Tapi ada listening, reading, terus Writing. apa lagi ya? Writingnya kalau nggak salah ada juga, tapi aku lupa detailnya. Terus yang terakhir itu, ada dinamika kelompok juga. Lagi dinamika kelompok, dan itu lebih wow lagi karena dari seluruh Indonesia dan berbagai macam tipikal orang yang beda-beda. Dan yang terakhir itu ada wawancara. Wawancara itu sebenarnya seharusnya full bahasa Inggris. Tapi pada saat itu aku cuma bahasa Inggrisnya waktu perkenalan aja. Sisanya bahasa Indonesia. Ya, jadi waktu itu aku juga dapatnya ini sih orang Indonesia sih. Beberapa temanku tuh dapatnya native speaker. Karena benar-benar orang bule gitu. Tapi sebenarnya bulenya bisa bahasa Indonesia, tapi temanku kan mau nggak mau harus bahasa Inggris. Dan ya setelah itu aku kayak ya biasa aja sih, nggak berekspektasi tinggi juga. Karena aku tahu kapasitas diriku kan dibandingkan yang lain. Apalagi setelah seleksi itu kan kita kan kayak cerita-cerita kan. Temanku itu yang kayak dari daerah lain ya, sharing gimana tadi wawancaranya, asik banget gini. Kayak ciut langsung. Iya, kayak ciut ya, bandingin kan. Ada yang sharing juga ya, aku tadi dapat native speaker loh gini-gini. Aku kayak ditanya-tanyain gini pakai bahasa Inggris. Aku cuma diam aja. Orang-orang keren banget ya udah kan. Secure nih ceritanya. Secure. Nah, jadi aku kan di sana kan juga ketemu temanku dari Samarinda kan. Dan aku yang dekatnya sama anak Samarinda karena ya sama lah gitu lah, satu frekuensi lah. Jadi kayak cerita-cerita kita kayak sama punya satu rasa insecure yang sama gitu tentang itu. Ya singkat cerita akhirnya balik, terus berapa bulan lagi nggak ada pengumuman juga. Bener-bener kayak gitu sistemnya waktu itu. Gitu ya ceritanya. Sering. Ya sih. Jadi kita kayak cuma dipanggil, udah tinggal santai aja. Kalau kamu lolos ya lolos, kalau yang enggak gitu. Nggak dapat kabar sama sekali kalau nggak lolos gitu ya. Kalau nggak lolos dapat kabar waktu itu. Dapat surat tapi dinyatakan nggak lolos itu. Akhirnya di awal-awal 2020 itu dapat surat. Awal 2020. Dan itu gila sih. Gugup banget waktu pertama dapat emailnya kan. Pengumuman ini Seleknas. Ada filenya, namanya. Kayaknya awal-awal aku tuh nggak berani buka punya aku masih kan. Mengingat perjuangannya sepanjang itu. Iya benar. Seleknas ini seleksi terakhir ya? Seleksi terakhir. Tapi kalau nggak salah ada lagi deh. Tapi kayak itu kayak ACC dari pihak sananya gitu sih kalau nggak salah. Maksudnya ini berkasnya layak nggak untuk dilolosin? Oh iya. Gitu. Akhirnya buka. Dan itu nggak nyangka banget sih. Kayaknya posisiku waktu itu lagi di rumah. Wah kayak campur aduk sih, nggak karuan. Baru aku kan sama Lukita itu kan. Cuma aku di sisi lain aku juga kayak enak nanya Lukita kan. Tapi aku nggak tahu waktu itu kayaknya dia duluan deh yang bilang. Nah sayang banget, kayaknya belum rezekinya aja sih. Tapi ya ternyata terganti dengan yang lain lah rezekinya kan Lukita kan. Oh dia menggantikan. Nah jadi totalnya yang lolos di Balikpapan itu 3 orang. Temanku 2 orang Balikpapan, aku orang Grogot. Grogot nih yang tempat apa tuh? Ya kan? Aku juga ya terharu juga sih. Maksudnya siapa sih dari daerah kecil aja gitu loh. Bisa. Dan orang nggak tahu bahkan gitu kan. Bahkan aku kalau jelasin ke teman, aku tuh biasa nyebut Balikpapan kalau ditanya di mana. Atau Grogot gitu. Iya, atau enggak kadang nyebut itu yang calon ibu kota baru di dekatnya tapi itu baru tahu orang ya. Bukan di ibu kotanya yang bilang.
ya gitulah, akhirnya terharu banget bisa lolos. Dan ketika lolos pun panjang lagi, maksudnya banyak berkas-berkas yang harus disiapkan lagi, vaksinasi lah apalah. Dan di situ yang jadi tantangannya. Tantangan lagi, maksudnya itu kayak perjalanan 1 tahun yang benar-benar panjang banget gitu loh. Dan waktu vaksinasi juga aku itu nggak ditanggung sama program, jadi nanggung sendiri. Jadi keluar uang lumayan banyak juga, dan vaksin itu banyak banget. Aku udah kayak berapa kali suntik kayaknya kiri kanan kan. Aku juga nggak tahu efek sampingnya, untungnya nggak kenapa-napa waktu itu sampai sekarang. Ya dinamikanya gitulah. Dan setelah itu tibalah pandemi COVID-19. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya nih? Jadi waktu itu awalnya kan pandemi kan, gue kira apa sih pandemi? Karena kita kan nggak pernah ngerasain kan. Katanya 2 minggu. Oke, 2 minggu. 2 minggu santai lah. Terus jalan 1 bulan. Sampai 1 bulan aku senang awalnya kan. Awalnya senang dulu libur. Lanjut 2 bulan, 3 bulan. Waduh itu ya. Aku masih senang lah. Karena aku memang mau libur kan, maksudnya lebih enak di rumah gitu. Sampai naik kelas tuh mikir, ini kok makin dekat sama program gue ya. Iya. Kok Nggak selesai gitu ya. Nggak kelar-kelar gitu. Karena program itu sebenarnya dijadwalin bulan-bulan Agustus gitu bakal berangkat. Dan seharusnya aku tuh berangkat 2020 bulan Agustus. Nah, dan ternyata makin lanjut ada surat pemberitahuan setelah kita nyiapin segala macam. Surat pemberitahuan kalau program itu kalau nggak salah pertama ditunda dulu. Ditunda. Setahun kemudian. Enggak kayak masih dibicarakan gitu kayak karena pandemi. Aku juga lupa isi suratnya Pak. Terus itu kan kayak kami rame banget di grup yang udah sebagai finalis nih kan. Teman kita kayak sedih banget. Ada yang udah persiapan lah. Bahkan ada yang udah beli koper, beli perlengkapan apa segala macam. Iya, tinggal udah siap, benar-benar siap kan. Ditunda. Oke lah, kita fine lah masih kalau ditunda. Karena masih ditunda nih. Fine. Terus akhirnya kita dapat pemberitahuan lagi di bulan-bulan Oktober apa November gitu. Kalau kita bakal berangkat Januari. Senang lah kita dapat kepastian kan. Senang banget. Gimana sih rasanya? Benar-benar mimpi kami kan setelah perjuangan 1 tahun berangkat ke Amerika. Ya memang itu main goal tujuan utamanya kan. Dan dapat itu senang, tapi senangnya nggak bertahan ternyata. Aduh. Semakin mendekati Januari, ternyata dapat surat baru lagi. Aduh, suratnya ini. Nah, surat itu ya cukup menyakitkan lah bagi kami lah. Red flag banget. Iya, akhirnya ternyata program itu dijadikan online. Waduh. Karena itu resiko COVID-nya nggak bisa tinggi juga. Setelah perjuangan setahun ya. Itu lebih ke dipaksa keadaan. Iya sih, dipaksa untuk menerima keadaan waktu itu. Oke. Nah, dari cerita kalau programnya dijadikan online, gimana tuh? Kayak kakak ngejalaninnya awal-awal. Gimana sih pertukaran pelajar online tuh? Iya, atau perasaan kakak kayak, ih seharusnya aku sekarang ada di Amerika, ini malah di kamar, bukan laptop. Gimana tuh? Ya kalau pertama-tama yang pasti belum bisa ini ya, maksudnya nerima sepenuhnya gitu. Bahkan sampai sebelum program aku yang Alexin juga masih ganjel gitu kan. Sama teman-temanku juga yang lain. Ya jadi program kami juga bingung kan, gimana maksudnya pertukaran online itu kan. Apa yang didapat pertukaran gimana experience-nya gitu ya. Dan ternyata memang beneran ada dijadikan gitu kan. Dikasih jadwal, dikasih informasi dan lain sebagainya. Nah, yang sebenarnya yang lebih sakit juga itu teman-temanku ada beberapa itu udah dapat keluarga angkat sebelum berangkat, tapi tiba-tiba dijadikan online juga. Makanya kayak benar-benar ini sih kehempas gitu kan. Dan program online kami dikasih jadwal, itu aku lupa mulainya kapan, kayak November atau Desember gitu. Jadi kami dapat keluarga angkat juga online. Tapi keluarga angkat cuma sekedar untuk kayak Zoom terus kayak via chat, kayak sharing-sharing budaya kayak gitu. Ya, ada sih pengalaman tapi memang ya pengalaman online gitu kan. Nggak real. Kalau asli ya. Ya tau lah virtual gimana rasanya kan. Iya. Aduh, virtual. Berasa sahabat pena gitu ya. Iya, ya ngerasa ini beneran terjadi tapi kayak nggak nyata gitu loh. Iya. Karena ya cuman hadap-hadapan lewat laptop apa. Baru itu programnya dibikin jadwal, kita juga kayak ada pertemuan sesi-sesi gitu kan. Dan yang beratnya itu waktu itu
Aku kelas 12 Iya. dan itu kan persiapan UTBK. KBK. Dan jadwal-jadwalnya itu pasti jam 2 malam, jam 1 malam. Iya, karena nyesuaiin waktu ya. Iya, karena perbedaan waktu Indonesia sama Iya. Washington itu 12 jam. Jadi benar-benar malam ke pagi Iya, gitu. iya. Ya udah, jadi ya aku sulit juga sih. Jadi aku terkadang kayak Kurang fokus gitu. kurang fokus, kadang juga nggak bisa ikut sih karena kecapean juga gitu. Dan akhirnya berjalan tapi aku tetap ngusahain ikut karena syarat dapat sertifikat itu harus Soal ikut. Ya, ikut. nggak harus selalu ikut, tapi kayak berapa persen gitu Ya, ya. targetnya. Pokoknya kalau kamu bisa ikutin sekian persen, aku lupa berapa, itu kamu bakal dapat sertifikatnya. Udah, akhirnya aku ikutin aja lah Ya. dengan keadaan masih setengah hati gitu kan. Ikut, alhamdulillah dapat kriteria. Kegiatan Oh, iya. yang dilakuin sama online tuh apa aja sih Kak? Itu kayak ada sesinya sih, maksudnya kayak misal kita ada peer to peer session, itu kayak kamu ngobrol sama anak remaja Amerika Ya. secara online gitu, baru sharing selama 1 jam atau 30 menit ya, kayak ngobrol apa aja mau yang mau kamu ngobrolin. Tapi itu bahasa Inggris ke Zaire udah lancar gitu ya di situ. Ya masih belajar sih, Hmm. maksudnya aku nggak pernah nganggap diriku lancar juga, ini sebagai bagian dari perjalanan belajarku aja gitu. Ya. Dan ya itu struggle juga salah satunya sih bahasa Inggris. Hmm. Karena aku memang ngomong apa sih Eh, kayak nggak nangkap gitu kan, apalagi Iya, iya. apalagi cuman online. Sedangkan kalau langsung itu kita bisa tahu dapat dari gestur kan, Iya. Biasa. dari gestur maksudnya bisa lebih dapat lah komunikasinya. Kalau Iya. kayak gitu kan sulit gitu. Berasa ujian listening kali ya, Kak. Iya, serasa listening tengah malam jam 1 jam 2 Itu Dengan ngantuk-ngantuk dan gitu nggak sih? dan kamu terus tetap senyum Iya. kan. cheers. Terlihat Iya. bahagia di tengah capek-capeknya. Keheningan malam. Nah itu dia. Akhirnya setahun itu aku jalanin, oke lah. Udah setelah itu aku jalanin biasa aja. Dan bulan apa kemarin ya, November atau Oktober 2021 aku dapat Iya. email yang program Alex ini. Iya. Ada Ini. cerita harapan. Langsung tiba-tiba kaget kan, apaan nih dari dari ini sih Bina Antar Budaya atau AFS gitu. Tapi suratnya dari US Departemen kan, Iya. pemberi beasiswa kami tuh. Ya kaget lah. Dan ternyata kami diberi kesempatan untuk ke Amerika 2 minggu. Alhamdulillah. Tapi karena teman-temanku udah maksudnya udah berpengalaman dengan hal itu, Iya. santai, nggak ada yang terlalu ini nih Hype. berekspektasi. Dan ya santai aja, kita dikasih kesempatan ke Amerika nih. Iya. Oh kayak gitu aja. Oh Biasa excited awal. Iya, nggak Takut excited. dikecewain lagi kan. iya, karena santai. Aku bahkan kayak sebulan sebelum berangkat ini masih nggak berekspektasi tinggi. Karena Bina Antar Budaya pun selalu nekanin ke kami. Adik-adik dinyatakan sebagai finalis itu ketika adik-adik duduk di bangku pesawat. Iya. Sering terdengar. Sering terdengar kan. Itu jadi bener-benerin sih. Wah ini belum bisa senang banget dulu. Iya. Ya bisa ngeser-ngeser kemana-mana. Sampai aku bahkan ngasih tahu keluarga itu juga baru-baru aja ketika mau berangkat. Dan Ya. teman-teman aku itu juga banyak yang nggak tahu. Ini kan berangkat kan banyak yang nggak tahu juga sebenarnya. Iya sih. Tiba-tiba aja aku Tapi di Amerika. berangkat. Gitu. Iya, tiba-tiba SG-nya udah penuh Amerika gitu ya. Ya karena aku yang nggak mau ini sih Terlalu nyebar gitu ya. bar, dan aku nggak mau orang terlalu berekspektasi tinggi Iya, juga iya, kan. Karena sebelumnya udah orang-orang tuh udah tahu banget aku mau ke Amerika. Gimana sih rasanya kayak ditanya setiap ketemu itu, kapan ke Amerika, kapan ke Amerika. Iya. Ya tapi ya, akhirnya alhamdulillah Sudah. finally Kalau dari Manice Pasir sendiri setaunya itu pas kapan? tahu apa itu. Tahu ke Amerika Yang ini? Iya, Iya, Alex. Kayaknya dari Miss Nisa sih, itu kayak sehari sebelum berangkat. Wah. Mohon maaf Ustazah dan Miss Nisa. Ustadz Ruslan juga aku nggak tahu. Iya. Karena aku minta izin, minta ridho juga Dari kan. Do ya. Karena udah dibimbing dari dulu. Iya, iya. Ya Amin 1, benar-benar Amin 1. Baru kemarin akhirnya kesebar informasinya udah. Iya. Itu. Terus Singkat ceritanya. Nah, di Alex nih, Ada. ngapain sih Kak? Iya, Amerika iya. 2 minggu jalan-jalan. pasti banyak dong jalan-jalan pengalamannya doang ya. Atau ngapain gitu. Nah ini ya mungkin banyak orang mikir kami tuh kayak jalan-jalan aja gitu. Iya, iya. Karena memang yang Itu yang dilihat. tertunjuk ditunjukkan di sosial media itu ya yang Jalan-jalan. hebat-hebatnya aja kan.
nggak mungkin kayak kita lagi sesi kita Iya, tunjukin iya. Live IG gitu ya. live IG. Nah itu jadi memang kayak beberapa aku kan kayak bikin status juga, kayak temanku itu kayak ada yang balas kayak oh iya enak ya Jalan-jalan. jalan-jalan, ada bahkan kayak balas enak ya orang kaya jalan-jalannya ke luar negeri. Wah, dikira liburan. Dikira liburan kali, Dan baru ya itulah kayak banyak orang anggap kayak jalan-jalan, tapi sebenarnya nggak Ada sesimpel kegiatan. itu juga, karena padatnya jadwal banget, Jadwalnya. jadwal itu padat banget. Jadi kan program kan sebenarnya kan 2 minggu dikasih oleh US Department Ya. beasiswa full. Jadi kita agenda sebenarnya kalau menurutku ada beberapa ininya sih, kayak inti kegiatan itu. Yang pertama itu cultural immersion, itu kayak peleburan budaya kan. Ya. Gimana kita bisa tinggal di sana itu kita ngerasain gitu loh, melebur langsung sama Budayanya. kebudayaannya. Ya pastinya saling ini sih, bertukar kebudayaan. Terus yang kedua itu apalagi ya, workshop itu udah pasti, workshop kepemimpinan. Kan Ya. American leadership kan. iya. Memang disiapkan ya untuk ini dari sisi kepemimpinannya. Dan itu full bahasa Inggris workshopnya. Full bahasa Inggris. Jangan nggak mungkin kan orang salah ngomong bahasa Indonesia kan kayak Iya, iya. Aduh. Baru yang selanjutnya itu apa ya? Kita juga kayak berkunjung ke berbagai tempat. Tapi tempatnya bukan kayak tempat-tempat wisata aja sebenarnya. Kayak kelihatan bagus itu ya memang karena Iya. gedungnya bagus. Tapi kalau kita lihat dalamnya sebenarnya itu gedung bersejarah gitu loh. Iya. Misal kayak gedung memorial gitu, baru ada museum apa, museum art, museum. Terus sebenarnya program itu ketat banget jadwalnya. Jadi program sendiri kan 2 minggu. Iya. Itu sesuai namanya American Leadership Experience. Jadi sebenarnya yang ditekanin itu memang di leadership-nya dan di experience-nya itu, tinggal di Amerika. Iya. Di program 2 minggu itu dibagi, di minggu pertama itu kita bakal tinggal di placement kita. Placement itu kayak area tempat tinggal yang udah ditentuin gitu. Oke. Komplek. Nanti kamu di Begitu. Bukan kompleks sih. negara. Iya, maksudnya negara bagian mana. Oh iya. Jadi masing-masing orang ini udah dikelompokin. Nanti kan bakal di negara bagian ini, negara bagian ini. Nah, jadi waktu kemarin aku dapat placement itu di Wisconsin, Iya, iya. negara bagian Wisconsin, sama berapa teman gue ya? Ada 6 orang Anak Indonesia. Indonesia. Bukan orang Indonesia sih. Kalau nggak salah ada, bentar, berapa orang ya? 6 orang Indonesia, 2 dari Mesir, 3 dari Mesir, 1 India. Iya. Yang Jadi 10. yang ikut Alex ini enggak Cuma dari Indonesia. Iya, sebenarnya seluruh ini apa penerima beasiswa YES yang gak jadi berangkat, Oh. Join di Alex. Alex. Dan itu kan sebenarnya kan background dari YES itu kan ditujukan kepada negara-negara dengan populasi muslim yang besar Iya, iya. gitu kan. Nah, jadi itu termasuk juga sebenarnya kayak Thailand, Filipina, Turki, Ghana, Mesir, India. Aku juga nggak tahu sih yang sebelum-sebelumnya apa lagi, yang negara apa aja yang udah berangkat gitu. Tapi yang waktu di angkatanku kan Indonesia itu juga kebagi 2 gelombang. Iya. Gelombang pertama sama kedua. Aku masuk ke gelombang kedua. Jadi sebelum aku berangkat, temanku yang gelombang pertama itu udah berangkat. Nah, temanku yang di gelombang pertama itu dia satu gelombang sama Turki, sama Thailand, sama Filipina. Nah, sedangkan gelombangku itu kita satu gelombang sama India, Ghana, sama Mesir. Gitu beda. Bedanya cuma seminggu aja sih. Jadi programnya 2 minggu. Yang 1 minggu tadi tuh tinggal di warga lokal. Iya. Jadi aku dapat placement. Jadi ceritanya sebenarnya aku tuh dapat placement awalnya tuh di California kan. Iya. Jadi aku senang banget lah waktu pertama California. California Kota lagi besar. kan. Baru Californianya itu yang benar-benar dekat sama San Francisco kan. Oh iya, iya, iya. Wah, senang lah aku. Apalagi aku kan juga suka basket ya kan. Jadi dekat sama GSW, Golden State Warrior. Iya. Jadi ya senang banget. Sampai aku tuh kayak searching semua tentang California supaya aku tuh bisa ada topik gitu kan sama Iya. keluarga aku. Udah tahu lah setidaknya kan tentang California apa aja sih sebenarnya, ciri khasnya apa. Jadi di sana ketemu sama keluarga angkat. Keluarga angkat. Nanti kita ke sana ya. Ini kan di California, akhirnya aku searching. Tapi sampai keberangkatan aku tuh nggak dapat keluarga angkat. Aku bingung. Nggak ada yang Iya. mau nampung apa nih kayaknya. Tapi ya itulah, aku berusaha sabar aja lah karena ada beberapa temanku juga yang belum dapat ya.
Tapi aku sedih juga ngeliat teman-temanku yang udah dapat, bahkan ada yang dapat dari sebulan yang lalu. Itu nyariinnya siapa itu? Nyari sendiri? Nah, sebenarnya dibantu dari pihak sana kan, Iya. yang ngelola. Tapi tergantung orang tua sana juga. Tertarik Wow. sama ini kita nggak, CV kita nggak. Nanti kan dia kan ngeliat dulu kan, biodata kita gimana. Iya, iya. Kalau tertarik, ya Ambil. diambil. Kayaknya belum ada tertarik sama aku gitu. Gak ada yang mau ngadopsi ya? Iya kayaknya sih waktu itu ya. Agak sakit juga sih sebenarnya, tapi yang penting sudah berangkat, apa sudah di pesawat Iya, ya. iya. Kayaknya nih kalau udah sampai Amerika kayaknya udah dapat email nih. Positive thinking waktu itu. Iya. Karena temanku yang di gelombang 1 ada yang kayak gitu. Udah sampai Amerika baru dapat email. Nah, terus ketika mau mendarat, akhirnya aku nggak sengaja berhasil ke connect ke wifi pesawat Jan. Setelah perjuangan berjam-jam. Nggak bisa connect nih. Udah Mau landing ke Amerika tiba-tiba bisa connect. Dan ya dapat email, pertama dapat WA dari pengurus Bina Budaya. Ternyata aku dipindah ke placement yang lain. Oke, gak jadi di California jadinya. Iya, kayak sedih. Aduh, kalau dipindah, kalau aku udah nyiapin semuanya tentang California, dipindah ke Wisconsin kan. Jadi nggak ada persiapan tadi. Iya, jadi nama area timnya World Flex area Iya, iya. tim. Nah, temanku juga banyak yang di sana ternyata. Aku bingung antara sedih atau senang, karena di sisi lain ternyata aku juga sudah dapat host fam, dapat host iya. family. Di sisi lain, aku langsung di WA sama host family gue itu, kayak halo Zair, bla 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 bla, panjang lah maunya. Senang lah aku dapat waktu lagi mau landing gitu kan. Ya ternyata aku dipindah, itu bingung sih antara senang atau sedih. Ya akhirnya landing di Amerika, senang. Nah pokoknya benar-benar kayak takjub aja sih, kayak gimana sih rasanya kayak datang tapi cuman diam aja, kayak natapin ini Speechless. Iya, iya. beneran gak sih gitu kan. Penantian berapa tahun Kak? 2 tahun ya? 2 tahun, hampir 3 tahun sih sebenarnya. Nah setelah tiba, kita itu memang diwanti-wanti masalah prokes. Iya. Karena kita bakal tes ini kan, Pak. Dan kalau sampai positif kita nggak bisa berangkat ke Bali. daerah. Berangkat ke daerah yang kita ditempatin itu. Iya. Bakal tetap di Washington di hotel di karantina. Kan nggak mau kan, juga udah ketat. Jadi sampai di sana ngelewatin imigrasi dan sebagainya ke hotel. Di hotel kita ketemu sama negara-negara lain, baru tes itu. Alhamdulillahnya positif. Negatif. Jangan positif dong. Alhamdulillah negatif. Iya. Dan itu kita ngadu sendiri kan. Oh. Iya. Nyucuk sendiri. Mandiri. Aduh. Self service ya. Berprestasi. Iya. Ya alhamdulillah itu negatif. Terus itu padat banget aja jadwalnya karena besok paginya jam 3 pagi kita harus berangkat ke daerah ini. Itu berapa lama perjalanannya? Yang mana dulu yang dari Jakarta? Dari Dari Washington ke. Nah, jadi kami kan berangkat kan jam 3 pagi. Itu bangun, kurang tidur banget ya, bahkan cuma tidur 2 jam. Ya. Ditambah lagi jet lag dari Indonesia tuh parah banget sih. Beda 12 jam. Kita tuh berangkat dari Washington ke transit di Chicago. Itu aku berapa ya, kayak sejaman lebih pokoknya. Transit di Chicago. Keren banget sih bandara Chicago gitu ya. Baru transit berapa jam, kayak sejam apa 2 jam ya. Makan baru kita berangkat lagi ke Wisconsin. Wisconsin ini nama ibu kotanya Madison kan. Ya. Bandaranya nggak terlalu besar lah. Dan itu kita juga naik kayak superjet yang kecil. Itu kayak sekitar 1 jam aja. Mungkin dia lumayan terpencil ya di Amerika situ. Nah terpencil juga sih. Ini memang menariknya Amerika itu rata-rata ibu kotanya Amerika itu bukan kota gedenya malahan. Iya. Itu negara bagian. Nah Wisconsin itu sebenarnya ada 2 kota yang jauh lebih gede bahkan lebih metropolitan dari ibu kotanya sendiri. Iya. Tapi justru ibu kotanya yang itu Madison. Itu sih bedanya memang Amerika itu. Sampai di sana ketemulah sama ini host famku. Jadi dijemput tuh. Dijemput di bandara. Jadi seluruh host fam itu udah nungguin kami. Samping-samping gitu ya. Udah samping-sampingan, udah bertulis-tulisan Welcome ya. Kayak senang banget sih. Teman-temanku juga ketemu semua host famnya masing-masing kan, aku juga. Nah, host famku ini kebetulan koordinator daerah di situ. Dia jadi pengurus yang ngelola kita sudah. Oh iya. Ngelola kami semua. Nah, dia jadi koordinatornya. Dia tuh
ya single mom, tinggal sendirian gitu. Tapi dia udah kayak banyak banget exchange student itu yang di rumahnya gitu, bahkan belasan. Jadi itu kayak punya anak tapi dari seluruh dunia Iya, gitu. iya. Dan mereka itu kayak masih terkonek gitu satu sama lain. Sampai sekarang jadi masih terkonek ya? Iya. Masih sering Aku WA? juga masih ini sih kontakan sih. Maksudnya kan ya kita udah tinggal di sana, masa Nggak Ya, tahu lost diri. masa tiba-tiba hilang kan. Ya itu aku jadinya dapat triple placement. Ya. Triple placement itu maksudnya kami 3 orang satu rumah, satu family. Jadi nggak cuma kakak sendiri. Iya. Sama orang mana aja itu? Aku sama temanku dari India, sama dari temanku dari Mesir. Wah, Bertiga. India sama Mesir ya. experience-nya double. Nah itu dia menariknya. Di sisi lain aku kayak mungkin bisa bilangin juga ya, masa sedih juga dengan temanku yang benar-benar tinggal sama keluarga ini di Amerika gitu, sedangkan aku kan kayak gabungan. Dan ternyata aku dipindah ke sana itu karena aku nggak dapat. Akhirnya pas mem gitu kayak ya udah sini Sini aja aku ya. aja. Makanya aku kayak di sana tuh berterima kasih banget ke dia kan, aku Iya, ngomong iya. makasih banget pokoknya kayak udah nerima aku gitu. Ya tapi di sisi lain aku bersyukur itu karena ternyata gak seburuk yang aku pikirkan juga gitu kan. Ternyata aku dapat triple placement, justru lebih banyak yang aku dapat menurutku. Karena aku kan satu kamar sama orang India. Jadi kami kayak cerita-cerita Sharing-sharing. setelah malam gitu kan, kayak cerita-cerita tentang apa ya, ceritain Indonesia, tentang India, tentang percintaan, tentang apa. Kayak asik ya sih, kayak brother kan, jadi brother Iya, aku iya. lah. Sama teman yang orang Mesir, dimasakin masakan Mesir, masakan India. Ya asik sih. Jadi kami selama 1 minggu itu full banget kegiatannya itu kayak udah diatur sih. Iya. Kita berkunjung ke sini. Ada volunteering juga, relawan. Jadi relawan. Kami menjadi relawan di salah satu ini kayak bank makanan gitu, yang nyalurin makanan untuk memberantas kelaparan gitulah pokoknya. Iya. Jadi kegiatannya seputar kayak volunteer, terus leadership, terus ke wisata-wisata yang Iya. Iya. Ada ke sekolahnya juga nggak sih? Ada kemarin. Jadi waktu sebenarnya yang leadership ini nanti tunggu minggu kedua. Oh, Minggu pertama iya ini sih di fok- minggu pertama. Iya, minggu Fokus pertama apa ya? kan fokusnya kan kita tinggal di sana, bener-bener ngerasain kehidupan di sana gitu. Oh, Gimana Ini di belajar budaya. experience-nya. Iya, lebih ke experience-nya gitu. Jadi kita kayak ngerasain gimana sih breakfast-nya orang sana, makanannya tidak ada nasi ya. Jadi bisa aja, Gimana? bisa aja Ada culture nyesuaiin. shock atau sesuatu yang bikin oh ini Ngapain Amerika gini ya? gitu. Apa ya, culture shock-nya itu ya itu sih pertama soal makanan pasti. Karena di sana kan aku juga bingung gimana caranya bisa kenyang gitu kan sama nasi. Kayaknya kalau burger juga aku makan pakai nasi sih. Iya. Kalau di Indo. Itu kan. Share. Jadi ternyata memang di sana porsinya gede. Aku nggak nyangkanya ternyata gede memang sih. Makanya yang mereka bisa kenyang. Terus yang paling culture shock itu apa ya? Ada pembekalan kita sebelum berangkat tuh masalah komunikasi. Iya. Ya kan, komunikasi itu kan ada direct komunikasi sama indirect komunikasi. Iya. Dan orang Indonesia itu termasuk orang indirect komunikasi. Apa itu? Secara langsung. Indirect komunikasi itu komunikasi yang tidak secara langsung gitu. Sedangkan orang sana itu direct banget, langsung banget. Oh. Coba kalian kalau ngechat Ustazah minta izin, panjangnya Iya, sebenarnya. iya, iya. Ya kan, assalamualaikum Ustazah, mohon maaf saya bla bla bla. Dari bahasa basi. basinya. Iya. Biasanya nggak pakai bahasa basi. Emang ciri khasnya Indonesia ya? Ciri khas banget kan, indirect banget kan. Iya, iya. Ya bahkan tadi kan ditawarin ini kan, Iya, nggak iya. enak kayak, aduh ngerepotin. Betul, Ya betul. kalau di sana itu Langsung. ya direct kan, maksudnya Spontan aja. mau nggak nih? Kalau kita bilang enggak, Ya udah. kalau orang Indonesia kan enggak usah. Nawarin lagi ya biasanya. Ini nggak apa. Iya, Di sana aja jangan berharap kayak gitu ya. Kalau enggak, ya udah berarti dia nangkap, oh ini berarti nggak mau. Iya. Udah Itu gitu. perbedaannya. Itu kalau itu sih. Tapi memang sebelumnya udah dikasih tau memang bakal kayak gitu. Iya. Tapi ketika ngadapin langsung tuh gue ngerasa kayak ini sih agak ini. Karena aku memang apalagi aku tipikalnya yang gak enakan. Iya, iya. Jadi yang nggak enak lah. Misal ditawarin nih, kayak dibayarin makan kan, mau nggak ini? Kayak nggak usah. Mau Mas. bahasa basi nggak bisa. Ya. Apalagi aku kayak ngeliat harganya, ini kayak berapa sekian dolar gitu kan, lumayan juga nih. Kalau di convert ke rupiah, jadi aku bilang nggak usah. Tapi untungnya mamaku tuh karena udah terbiasa ya, jadi Iya. dia kayak paham.
ini kayaknya tipe-tipe orang Indonesia gitu dia ya. sebelumnya udah ini Maju juga. lagi. Khatam dia sama yang gitu kan. Iya, karena sebelumnya dia juga ada ini sih. Ada nge-host pelajar dari Indonesia 1 Iya. tahun, angkatan Berapa? sebelumku. Oh, yang angkatan 3 itu. Bukan angkatan KLS 1920. Aku kan 2021 kan. Iya, 1920 itu ada yang tinggal di rumahnya orang Indonesia. Jadi dia udah hafal banget tapi kalau orang Indonesia Iya. dipaksa-paksa kerjain sih. Tapi pada saatnya aku kayak ngecoba direct kan, ngomong secara langsung. Itu momennya yang pas mama aku bilang kalau tengah malam lapar, Bilang jangan aja. sungkan untuk bilang, bahkan bangunin. Iya, iya. Aku kan gak enak, ya kali bangunin. Mama aku tuh kan kayak capek banget kan. Iya. Dia sudah seharian ngurusin AFS juga kan, koordinator pisan. Iya. Baru kalau tiba-tiba kita bangunin malam kan gimana ya, gak sopan juga baru Iya, datang iya. lagi. Tapi waktu itu aku yang belum makan, Mm. karena waktu pertama kali datang aku rencana mau tidur 1 jam kan, ternyata aku baru bangun yang pas malam. Iya. Ini kan aduh kayaknya Bablas jadi. bablas gara-gara efek ini jet lag. Bangun jam 12 malam, jam 1 itu kayak lapar banget karena kita belum makan malam kan. Iya. Ya sudah sama temanku yang orang India itu beraniin diri. Jadi kami Bangunin, nih. bangunin Mau masuk ke makan. kamarnya. Lapar kayak bilangnya kayak lapar gitu. Baru ya udah di orang tua bangun Sakit. ngambilin ini makanan di dapur. Karena kamu juga nggak berani otak-atik kan, Iya, iya. nggak sopan juga. Ya itulah Culture shocknya. culture shocknya. Lanjut ke ini leadership-nya tuh. Kegiatan- Gimana itu kegiatannya. leadership? Apa aja sih? Ya, jadi setelah 1 minggu di sana ngelakuin banyak aktivitas di Wisconsin, terus akhirnya kan balik ke Washington. Iya. Nah di Washington ini kan fokusnya ke workshop gitu kan. Jadi kan memang setiap hari itu kayak ada kelas leadership itu, dan temanya itu beda-beda setiap sesi. Nah di sisi lain juga kami ada jadwal kayak berkunjung ke tempat ini, misalnya ke museum, Iya. berkunjung ke monumen. Ini posisinya udah pisah sama host fam. Udah bisa itu memang, tapi memang waktu kita ke Washington itu banyak teman-teman yang ini sih, maksudnya masih gamon gitu. Iya. Masih mau sama Iya, Mamanya ya. orang tua. karena itu terlalu singkat untuk ini sih penantian kami yang Iya. sangat panjang. Seminggu aja soalnya. bahkan ada yang sampai dekat banget kan. Teman-teman kita ada yang beberapa juga dikasih barang-barang, kayak sedih lah. Nah di Washington tuh fokusnya di sana. Jadi kayak kita ikut kelas Changemaker, terus ada kelas design thinking, gimana bikin project di komunitas kita. Iya. Sebenarnya fokusnya juga mempersiapkan kita sih gimana orang-orang ini ketika udah balik ke negara-negara masing-masing itu bisa memberikan dampak gitu loh. Iya. Makanya kami saling sharing juga. Kita kayak ada brainstorming juga kan sama negara lain. Saling sharing masalah di komunitas itu. Kemarin aku juga kayak ngangkat isu di Kalimantan kan. Apalagi masalah Masalah ibu kota. Ya. Baru masalah penebangan hutan, kelangkaan satwa juga. Iya. Aku coba speak up juga masalah itulah. Ya baru ya banyak banget sih belajar sih. Maksudnya ternyata permasalahan-permasalahan itu ya bukan permasalahan kita aja, maksudnya itu permasalahan dunia gitu loh. Iya. Dan memang diharapkan dari setelah program ini kita bisa memulai melakukan perubahan itu walaupun dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil. Nah dari situ aku juga baru sadar sih, kan di sana kita juga diajarin banget kan volunteering kan, relawanan. Kita juga di Washington itu juga kita ada kegiatan volunteering juga. Kita kayak bersih-bersih di taman. Seru banget. Iya, di taman yang bersih. Itu yang Oke. itu kayaknya lebih seru. Lebih seru, kita keliling. Jadi kami bingung mau nyari sampahnya di mana. Tapi setidaknya kita dapat yang kecil-kecil Udah lah. bersih dibersihin lagi ya. Nah, tapi ya ternyata di situ aku sadar gitu. Ternyata volunteer atau relawan itu bukan berarti mereka itu nggak berharga, tapi karena memang mereka itu nggak ternilai gitu. Ya paham nggak sih? Kenapa mereka itu nggak dibayar tuh? Bukan karena mereka itu nggak ada harganya, tapi justru karena nggak ternilai. Karena Iya. terlalu berharga. Terlalu berharga. Maksudnya ketika itu sudah dijadikan uang, diukur dari uang, itu udah berarti ternilai lah. Maksudnya siapa sih yang rela nggak dibayar bersihin jalan gitu Iya, kan? iya. Ya gitulah. Dan ya selain itu juga tadi berkunjung ke tempat-tempat, terus kita ada cultural performance juga.
Nampilin. Apa yang ditampilin? Nampilin. Kemarin kami nyiapin ini, bangga banget sih waktu itu. Kita kan pakai lagunya Alfie Rap ya, yang Oh iya, Wonderland Wonderland. Wonderland Indonesia. Wonderland Indonesia. Kita pakai lagu itu, baru kita coba bikin Korea sendiri. Iya. Dalam waktu 2 hari. Wah. Dan latihan itu cuma malam doang, kayak cuma 2 jam. Jadi kayak hitungan jam doang latihan. Jadi kami coba bikin koreo, dan untungnya memang beberapa ya teman-temanku yang orang-orang hebat sih, maksudnya Kreatif. mereka itu kreatifnya luar biasa. Ya. Baru dengan berbagai macam bakat mereka kita tampil, dan bangganya aku sempat ini juga sih, nangis juga sih waktu itu. Karena penutupannya kan nyanyi ini kan, Padamu Negeri kan. Iya. Kami itu benar-benar ya Bangga. di depan negara lain, di tempat yang kamu jauh dari Indonesia gitu kan, di Washington DC, yang dimana di setiap ujung itu ada bendera Amerika, tapi kamu nyanyinya Padamu Negeri gitu kan. Iya. Kebanggaan Bangga sih. tersendiri. Iya, aku banget. Dan aku nangis banget sih waktu itu sih. Keren. Nangisnya di sisi lain karena perjuangan bertahun-tahun, cuma itu dia penampilan itu. Oke. Nah, dari banyaknya pengalaman Kak Jair dan cerita-cerita yang sudah diceritakan tadi, kira-kira ada nggak sih best experience atau pelajaran hidup ya. yang bisa diambil dari Kalau Exchange. kalau untuk aku sendiri sih, pertama aku banyak banget dapat pelajaran tentang ini sih, pemahaman gitu. Ya. Terutama tentang kebudayaannya. Ternyata budaya itu nggak segampang yang kita lihat. Memang kalau memang analoginya budaya itu kan seperti gunung es kan. Di atas tuh kelihatan kecil, tapi di bawah itu gede banget. Iya. Nah, terkadang orang tuh hanya berfokus ke bagian atasnya aja, tapi ternyata sebenarnya bagian bawahnya itu lebih kompleks gitu. Maksudnya tentang value, tentang kebudayaannya, tentang nilai-nilai sejarahnya, atau gimana mereka saling berkaitan satu sama lain. Nah sih, dan di Amerika sendiri itu banyak banget hal-hal positif yang mungkin aku rasa itu baik gitu untuk kita terapkan di Indonesia. Nah, aku tuh kagumnya mereka itu kayak betapa concernnya mereka itu terhadap perbedaan. Jadi ya walaupun memang disclaimer-nya ini, kita nggak bisa juga nganggap semua orang kayak gitu loh. Tapi aku kagum aja gimana cara mereka kayak nulis aku kan datang ke satu sekolah, mereka itu kayak nulis in this class welcome all genders, all orientation, sex, all abilities, all religions. Kayak semuanya itu ya punya hak yang sama. Dan mereka itu benar-benar nulis kebencian tuh nggak ada tempat di sekolah ini gitu. Ya aku kagumnya concern banget sih mereka terhadap hal-hal begitu. Terus mereka juga care terhadap recycle. Terus gimana orang tua di sana itu banyak yang hidupnya itu mandiri banget. Terus mereka juga terkonek dengan teknologi, benar-benar memanfaatkan teknologi dalam kehidupan. Terus mereka juga kental terhadap volunteering, kerelawanan, dan mungkin juga tentang apresiasi sih juga aku kagumnya. Karena mereka semisal kayak hal-hal kecil itu selalu ngapresiasi gitu, semisal bilang thank you, at least seminimal mungkin tuh bilang thank you gitu loh. Atau mungkin kadang kayak ada buat salah bilang sorry. Nah itu kadang yang kita juga sering luput gitu loh. Yang sering lupa. Nah itu aku kaguman di situ sih. Tapi ya kembali lagi sih, yang aku dapat itu kita itu memang nggak bisa bikin stereotip gitu ke orang-orang. Misal ketika kita bilang orang Indonesia itu ramah-ramah, ya belum tentu gitu loh. Dan kita bilang orang Amerika itu cuek-cuek, ya belum tentu juga. Ya itu kayak depend ke orangnya gitu loh. Dan yang aku temuin ya ternyata nggak ada stereotip kayak gitu sebenarnya. Orang India tuh kayak gini, orang Mesir tuh kayak gini. Ya yang ada orang baik sama yang belum baik aja gitu loh. Nah itu sih pelajaran berharganya juga. Aku ketemu teman-teman dari mancanegara, ketemu orang-orang baik, host PMku juga yang ngasih pelajaran hidup, pengalaman hidup. Terus apa lagi ya, banyak sih kalau dijelasin mungkin bakal panjang banget. Tapi intinya aku bersyukur banget, dan aku ngerasa ini adalah langkah awal sih untuk aku ke depannya gitu. Oh ini permulaan yang bagus lah
bahwa aku memang ya harus pada akhirnya aku kembali ke negara aku dan memberikan kontribusi ke negara aku gitu loh. Gitu. Selama setelah banyaknya pengalaman kakak di situ, ada nggak sih tips dan trik kakak buat bisa lolos ke sana gitu? Persiapan apa aja sih yang diperluin gitu ya? Untuk KLS ya. KLS ya. Nah, ini mungkin untuk teman-teman semua, juga terkhususnya untuk adik-adik di Manice yang mungkin masih kelas 10, karena memang program ini terbuka untuk kelas 10 ya. Iya. Yang umurnya bisa masuk. Yang mau aku tekanin sih, jangan takut untuk mencoba aja sih. Iya. Ini maksudnya halangan yang paling besar lah yang aku temuin. Aku tuh banyak banget punya teman, bahkan di angkatanku yang hebat-hebat gitu loh, yang bahkan aku ngerasa jauh lebih pantas dan lebih baik dari aku untuk bisa join di program ini, yang punya kemampuan lah. Tapi sayangnya gak punya keberanian gitu. Maksudnya sudah takut duluan, maksudnya khawatir duluan. Kira-kira aku bakal lolos ya. Akhirnya ya nggak jadi daftar gitu kan. Ya itu sih kalau menurutku yang pertama adalah punya kemauan dan keberanian itu, karena sebenarnya skill itu penting, tapi kemauan itu jauh harus lebih tinggi daripada skill itu. Itu yang pertama terkait dengan kemauan. Terus yang kedua itu pastinya punya inisiatif untuk nyari informasi, itu yang penting, karena ya itu informasi nggak mungkin datang tiba-tiba sendiri ke kamu gitu loh. Jadi ketika kamu punya mimpi, ya pengen jadi pertukaran pelajar, ya cari informasinya gitu. Banyak banget peluangnya. Sebenarnya bukan KLS saja sih yang dikelola sama ini apa, Binabut itu ditawarin, ada yang ke Jepang, ya Asia apa? Ke Asia. Baru ada AFS itu lebih variasi lagi negaranya, ke Italia, ke mana-mana negaranya gitu loh. Itu banyak banget peluang-peluangnya. Maksudnya sayang banget kalau dilewatkan. Dan kita nggak bakal pernah tahu kalau nggak nyoba kan. Aku juga nggak pernah tahu aku bisa lolos kalau aku nggak nyoba waktu itu. Benar. Jadi ya kunci terbaiknya ya mencoba. Baru apalagi ya, selanjutnya mungkin tipsnya juga manfaatin apa yang ada sih di Manice. Itu terutama kan sekarang udah maksudnya enak banget ya, fasilitas wifi juga udah di mana-mana, kencang. Guru-guru juga banyak yang ngebantuin gitu, support kalian kan. Maksudku dengan segala fasilitas itu sayang banget kalau kalian gak ngapa-ngapain gitu. Ya coba aja sih, maksudnya untuk daftar gitu sebanyak-banyaknya. Masalah lolos nggak lolos sih masalah belakang aja. Masalah yang penting nyoba. Terus apalagi ya? Terus juga ini pentingnya juga sih, kadang orang ikut-ikut kayak gitu ngerasa bisa sendiri gitu, maksudnya nggak coba nanya-nanya. Dulu aku ngerasa aku tuh salah satu orang yang banyak tanya gitu. Aku daftar itu aja kayaknya tuh kayak ngechatin orang-orang, ngechatin guru-guru SMP ku, ngechatin guru-guru sini, enggak, maksudnya ngomong ke guru-guru sini. Baru aku juga ngechat Wardi dari beasiswa itu, gimana tips triknya, walaupun aku nggak kenal, aku ngenalin diri. Kayak sok kenal aja gitu loh. Kan kalau dibahas alhamdulillah dibalas, kayak ada beberapa Wardi yang kayak ngasih tahu gini. Maksudnya kayak harus itu juga sih, banyak bertanya dan ya cari tahu gimana anunya. Udah itu aja. Mungkin Azhar punya pesan mungkin atau di luar dari pertukaran pelajar ini untuk adik-adiknya, untuk kita yang masih di Manice Pasir ini. Kalau pesannya sih untuk teman-teman di Manice Pasir, kayak menurutku maksimalin aja sih potensi yang kalian punya gitu. Walaupun kalian sekarang ada di lingkungan yang memang akademiknya kental, ketika kalian punya kemampuan itu jangan sampai kalian menyanyiakan kemampuan kalian gitu. Maksudnya coba aja ditampilkan, disampaikan, dan ketika ada peluang untuk bisa ikut-ikut perlombaan atau event di luar, coba aja gitu untuk ikut ya. Barangkali ya bisa dapat juara atau apa kan. Karena dari awal aku di Manice pun sebenarnya aku kagum juga sama teman-temanku yang banyak punya potensi lain gitu. Misal menggambar lah, apalagi ya yang memang ada jiwa kepemimpinannya lah, yang suka debat lah dan lain sebagainya gitu. Dan
Yang terpenting juga masalah ini sih, yang tadi terus mencoba itu, karena mungkin kalau teman-teman lihat apa yang aku sampaikan semua ini itu cuma sisi baiknya aja gitu loh yang aku sampaikan. Maksudnya di belakang itu banyak banget kegagalannya gitu. Bahkan kegagalanku itu jauh lebih banyak dari apa yang kalian lihat sekarang ini. Aku juga gagal, ikut parlemen remaja 2 kali gagal, ikut lomba essay gagal, lomba bisnis plan gagal. Di apalagi ya, banyak banget sih kayak gagal. Tapi ya itu namanya bagian dari inilah proses perjalanan lah. Dan pada akhirnya ya kalian akan bangga sendiri gitu loh sama diri kalian sendiri ketika sudah sampai ke titik dimana kalian, makanya aku berterima kasih banget gitu ke diriku yang dulu rela jatuh bangun dan akhirnya kamu sampai di titik itu kayak satu kepuasan tersendiri sih. Ternyata ya memang begitu sih hidup, kita sedang berjuang di jalan masing-masing gitu. Semangat selalu untuk teman-teman Manice sih, apapun mimpinya tetap dikejar dan jangan menyerah. Oke, mungkin itu aja sih. Sangat memotivasi ya. Ya, dari panjangnya perjuangan dan cerita Kak Zahir, semoga kita dapat mengambil pesan-pesan dan menjadikan itu motivasi untuk kita ke depannya. Ya. Oke, mungkin kita udah di akhir podcast. Penghujung ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat Kak Zahir ya udah mau. Oke, terima kasih banyak juga sudah kita mau diundang ke Manice, sebuah kehormatan ya. Ya. Terima kasih untuk semua cerita-ceritanya dan semua pesan yang tersirat di dalam cerita-cerita. Semoga berkah lah atas ilmunya ya. Siap, amin. Kami mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan saat kita membawakan podcast ini. Mohon dimaafkan saja ya. Teman-teman semua yang menonton. Mungkin cukup sampai di sini, kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.